Oke, halo semuanya. Halo everyone. Selamat pagi. Puji syukur hari ini kita dapat hadir secara online untuk mengikuti Bootcamp Scholarship episode kedua, yaitu tentang bocoran persiapan beasiswa Global Korea Scholarship bersama Kak Ayu. Oke. Oke, salam kenal. Saya Weni dari Education Consultant dari Bansa Foundation. Jadi untuk hari ini kita akan mengikuti kelas gratis yang saya sampaikan tadi untuk temanya adalah bocoran persiapan beasiswa Global Scholarship Korea bersama Kak Ayu. Hari ini kita menghadirkan narasumber kita yang keren banget, yaitu Kak Ayu Sylvia. Kak Ayu adalah penerima Global Korea Scholarship Graduate Master in Gyeongsang. Benar nggak Kak nyebutnya tuh? Gyeongsang National University. Oke, wah keren banget ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk kesediaan waktu Kak Ayu sudah meluangkan waktunya untuk bersama kita hari ini mungkin di 1 sampai 1,5 jam ke depan. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman Bansarian yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut hadir pada Scholarship Bootcamp by Bansa kali ini. Untuk informasi tentang beasiswa atau studi ke luar negeri, WHV atau bekerja di luar negeri, kalian mungkin boleh follow dan subscribe sosial media Bansa Foundation dan untuk mendapatkan informasi tersebut, kalian bisa klik link yang kita sediakan pada layar di depan. Oke. Oke, kalau kayak gitu kita nggak bisa berlama-lama lagi. Mungkin saya bisa langsung serahkan waktu dan tempatnya kepada Kak Ayu. Kak Ayu dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Weni atas waktu dan Iya. kesempatannya. Saya langsung share screen saja. Oke, Oke, silakan. oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat Kak Ayu. Oke, pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua yang telah um, memberi kesempatan saya untuk berbagi atau sharing pengalaman gimana sih scholarship preparation yang aku lakuin buat GKSG 2024 ini. Oke, Oke, di sini mungkin tak kenal maka tak sayang ya untuk introduction yang singkat. Mungkin nama lengkap saya Ayu Sofia. Saya alumni dari Telkom Institute of Technology Purwokerto di Bachelor of Information System di 2024, yang mana saya baru fresh graduate. Nah, untuk sekarang mungkin karena telah gabung dengan Telkom University di Bandung, sekarang jadi Universitas Telkom Purwokerto. Kemudian di 2021 saya pernah exchange secara virtual di Asia University Taiwan. Selanjutnya saya juga alumna Global U Grad Scholarship di Minnesota State University Mankato USA di 2022. Kemudian di 2023 saya menjadi salah satu global talent di Arches Global Ho Chi Minh City, Vietnam. Dan di tahun ini, alhamdulillah, saya mendapatkan GKS G Award di Gyeongsang National University sampai 2027 nanti. Oke, di sini mungkin aku mau jelasin secara singkat kenapa sih aku milih GKS. Aku jelasin secara general dulu. Kalau misalkan aku tuh di sini ngambil Management Information System, yang mana ketika aku exchange di US, saya ngambil jurusan yang sama juga, dan aku rasa di Korea ini untuk teknologinya itu udah sangat maju dan emang cocok untuk studi lanjut saya. Dan kenapa saya milih uh, beasiswa ini karena beasiswa Global Korean Scholarship ini tuh terbuka lebar bagi seluruh nationality. Enggak seluruh, tapi beberapa nationality, dan Indonesia itu salah satu penerima kuota terbanyak untuk GKS yang graduate ini untuk melanjutkan studi di Korea. Dan ini sifatnya fully funded juga. Oke, di sini aku mau jelasin secara singkat program dan university yang ada di GKS ini. Nah, kalau misalkan kita mau S2, nah di sini degree programnya kita bakal totalnya ada 3 tahun.
Jadi 1 tahun sekolah bahasa dan 2 tahun untuk S2-nya sendiri. Ada satu lagi karena aku sistemnya yang graduate. Nah, yang satu lagi tuh PhD atau doktoral. Nah, itu aku kurang tahu ada 3 tahun atau 4 tahun gitu kalau yang doktoral. Cuman kalau misalkan belum menguasai bahasa Korea, kita perlu sekolah bahasa dulu 1 tahun. Terus di sini ada application track-nya. Nah, itu kita ada 2 track, yaitu embassy track sama university track. Dan nanti aku bakal jelasin lebih lanjut di next slide. Untuk field-nya atau jurusan yang bisa diambil, ini ada banyak. Nah, eh, teman-teman yang mau apply juga nanti bisa lihat di list universitas yang ada di guideline dan di websitenya NIID. Terus di sini juga ada available university by type. Nah, di sini kenapa ada by type? Karena untuk tipe A ini itu yang di dalam Seoul. Kalau misalkan yang tipe B itu di luar Seoul. Jadi untuk saya yaitu Gyeongsang National University itu masuknya itu tipe B. Karena itu di luar Seoul, tepatnya di kota Jinju. Nah, di sini ada banyak, ada 33 institusi tipe A dan 40 institusi tipe B. Oke, nah di sini eh, untuk eligibility-nya itu nationality, tadi aku udah jelasin, karena kita warga negara Indonesia, maka kita eligible untuk apply beasiswa ini. Kemudian untuk level education, sebenarnya untuk GKS ini ada yang undergraduate sama graduate. Nah, kalau undergraduate itu khusus untuk S1, sedangkan yang graduate itu untuk S2 ataupun S3. Jadi kalau misalkan kita mau apply di S2, maka level education kita minimal bachelor, seperti itu. Nah, untuk grades-nya sendiri, ini kita minimal IPK 80/100. Atau kalau misalkan IPK-nya 4,0, maka IPK-nya kita minimal 2,64. Untuk umur sendiri, as long as kita belum 40 tahun, atau di bawah 40 tahun, kita masih eligible untuk apply entah itu untuk S2 ataupun S3. Nah, ini sangat penting buat di note sih. Karena ini itu salah satu hal yang paling krusial karena adalah satu step pertama untuk apply beasiswa ini, yaitu dokumen submission, yang mana di sini ada application form, kemudian personal statement, yang mana di sini tuh personal statement nanti teman-teman jelasin uh, salah satu motivasi teman-teman apply beasiswa ini, terus motivasi teman-teman kenapa sih Korea itu cocok untuk studi lanjut teman-teman, dan gimana nanti karir ke depannya teman-teman bisa ber apa ya berkontribusi entah itu buat teman-teman sendiri ataupun kedua negara, antara Korea ataupun Indonesia seperti itu. Kemudian di sini ada study plan. Nah, untuk study plan ini kayak personal statement, tapi kalau study plan kita lebih rinci detail. Kita nge-planning gimana apa ya rencana studi kita sebelum berangkat ke Korea, selama kita belajar di Korea, kemudian setelah kita belajar di Korea. Jadi aku rasa study plan ini sangat penting di note dan di apa ya disusun dengan jelas, karena nantinya pihak penyeleksi itu bakal tahu teman-teman itu rencana studinya itu bakal bakal bagaimana, dan karir path teman-teman ke depannya kalau misalkan lanjut studi di sini tuh gimana gitu. Terus di sini ada one letter of recommendation. Nah, untuk rekomendasi sendiri aku kemarin dapat dari dosen wali yang mana tahu academic journey aku di kampus selama S1. Nah, sorry. Selanjutnya di sini ada personal medical assessment. Nah, ini udah include di application form. Jadi untuk
pendaftaran kita belum perlu MCU atau medical check up segala macam. Jadi di sini kita cuman perlu checklist tentang kesehatan kita secara mandiri gitu. Terus di sini ada consent to collect and use personal information. Nah, ini berhubung tadi kita ada dua track, embassy sama university. Jadi kalau kita misalkan ngambil university track, kan dokumen-dokumen pribadi kita ataupun yang nanti di bawah saya jelasin ini tuh bakal dijadikan arsip di Korea. Maka dari itu kita perlu apa ya, menyetujui kalau misalkan personal data kita tuh diarsipkan sama mereka seperti itu. Kemudian di sini ada applicant parents proof of citizenship and family relationship document. Nah, ini kemarin aku pakai akte kelahiran sama kartu keluarga. Nah, ini perlu ditranslate kalau misalkan yang dokumennya tuh nggak berbahasa Inggris. Nah, setelah ditranslate, teman-teman juga perlu di apostil. Jadi untuk mengesahkan, karena Korea tuh salah satu negara yang emang perlu apostil dokumen gitu. Jadi kalau misalkan pengen diakui di pemerintahan Korea untuk dokumen penting tertentu, maka itu kita perlu apostil. Kemudian selanjutnya di sini ada Bachelor Graduation Certificate atau diploma. Jadi untuk kasusku kemarin pas daftar tuh pembukaan Februari. Dan di bulan yang sama aku baru lulus dan itu belum menerima ijazah dan baru SKL. Nah, itu masih bisa daftar dan itu tetap perlu diapostil. Cuman ketika aku dinyatain lulus semua seleksi, aku perlu apa ya, ngirim lagi ijazah berikut apostilnya ke Korea lagi seperti itu. Di sini ada transkrip juga sama. Uh, Kalau misalkan yang fullnya belum lengkap, itu nggak apa-apa dikirim. Tapi kalau misalkan udah dapat yang final berikut ijazah, itu nanti kita perlu kirim lagi ke Korea. Terus di sini ada score report of valid topic yang original atau English Proficiency Test. Ini kopinya, ini opsional. Dan sebenarnya ini opsional, tapi bisa menjadikan nilai tambah atau kita bisa dapat additional point jika kita ngelampirin entah itu topik ataupun tes bahasa Inggris. Kemudian di sini ada award and other certificate. Nah, ini juga opsional. Jadi kalau misalkan teman-teman punya award atau sertifikat tertentu yang emang relate sama apa ya, penunjang studi teman-teman, nah itu dilampirkan saja dan lebih baik itu teman-teman jelasin juga di personal statement. Jadi misalkan personal statement teman-teman nyeritain aku pernah volunteer di sini gitu kan. Terus sertifikat volunteernya tuh dilampirin juga gitu di bawah. Jadi kan kayak kita tuh apa ya, membuat statement dan buktinya juga ada seperti itu. Terus di sini ada applicant's passport. Nah, ini kalau misalkan yang belum punya paspor, setahu aku sih bisa karena ini juga opsional, tapi perlu dicatat juga atau perlu dilakukan riset lebih mendalam juga, uh, tergantung dengan universitas yang mau teman-teman apply seperti itu. Jadi beda universitas kadang beda apa ya, beda aturan seperti itu. Nah, ini tadi aku udah mention dikit. Kalau misalkan kita ngelampirin topik ataupun tes bahasa Inggris, kita dapat additional points. Nah, di sini yang diterima tuh topik, kemudian TOEFL IBT, sama IELTS. Jadi kalau misalkan teman-teman punya salah satu dari tes ini, maka teman-teman udah bisa ngantongi additional points yang lumayan banyak seperti ini. Oke, nah di sini untuk selection procedure and schedule. Nah, untuk lebih jelasnya, tracknya ada embassy sama university track. Jadi aku jelasin secara singkat aja. Kalau misalkan embassy track ini tuh
seleksinya tuh ada 3 kali. Jadi teman-teman apply dokumennya ke embassy dulu. Nah, nanti diseleksi sama embassy. Setelah teman-teman dinyatain lulus di embassy, maka nanti embassy-nya tuh ngerekomendasiin ke Kementerian Pendidikannya Korea yang nanti bakal ngasih kita beasiswa. Nah, nanti setelah uh, direkomendasiin ke NIID atau Kemdikbudnya Korea, maka nantinya tuh bakal diseleksi lagi. Nah, setelah diseleksi, nantinya itu kita, oh karena kalau misalkan embassy track itu kita bisa milih 3 universitas, maka setelah kita dinyatain lulus NIID, maka kita harus ngikuti seleksi 3 universitas ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman diterima dari tiga-tiganya gitu kan, 3 universitas, maka di akhir untuk dinyatakan jadi final schooler atau final awardee, maka teman-teman harus pilih salah satu universitas yang mau teman-teman ambil. Nah, berbeda kalau misalkan bad apa ya, worst skenario-nya teman-teman dari tiga-tiganya nggak gagal semua gitu. Walaupun teman-teman udah lolos nih dari NIID Kemdikbud Koreanya gitu untuk dapat beasiswa, tapi misalkan universitasnya nggak ada yang lolos, nah itu dengan berat hati nggak bisa lanjut untuk ke Korea seperti itu karena emang universitas juga menentukan apa ya, uh, final akhir teman-teman diterima studi di sana apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada universitas dari pilihan teman-teman yang nerima, maka nanti uh, pihak NIID juga bingung apa ya, apa nempatin teman-teman untuk belajar di mana seperti itu. Nah, berbeda dengan university track. Nah, university track ini tuh teman-teman cuma bisa milih satu universitas. Dan sistemnya tuh kita submit dokumen-dokumen yang tadi itu langsung ke universitas dan kita langsung ngikutin seleksi dari universitas. Jadi kalau aku kemarin tuh interview, berkas dulu, kemudian interview. Setelah interview dinyatakan lolos. Nah, setelah dinyatakan lolos itu nanti direkomendasiin ke NIID, Kemdikbudnya Korea. Nah, setelah lolos, maka kita udah langsung jadi final schooler GKS seperti itu. Jadi emang lebih singkat, cuma 2 seleksi. Tapi setauku itu juga tergantung universitas, karena ada beberapa universitas yang emang nggak cuman interview gitu, tapi ada juga tes-tes tertentu yang diperlukan. Jadi emang teman-teman perlu riset lebih mendalam eh, tiap universitas yang emang nanti teman-teman mau apply seperti itu. Nah, ini untuk timelinenya, embassy track itu biasanya lebih pendek jaraknya. Nah, ini untuk ronde satunya tuh Februari sampai Maret, kemudian direkomendasiinnya awal April, dan second roundnya tuh di akhir April, dan ronde 3 atau yang terakhir itu yang universitas itu akhir Mei. Dan universitas track ini itu tuh lebih panjang, jadi dari Februari sampai April, kemudian rekomendasi NIID-nya akhir April, dan second round-nya uh, Mei akhir. Kemudian karena university track cuma 2 seleksinya, 2 kali, jadi nggak ada seleksi ketiga, maka itu langsung dinyatakan lolos final successful kandidat itu di akhir Juni. Dan kalau misalkan udah final, maka teman-teman Agustus udah bisa berangkat ke Korea. Oke, di sini setelah semua prosedurnya, aku mau ngomongin scholarship benefit. Nah, di sini kita dapat tiket pesawat, kemudian tuition buat S2-nya. Selain itu ada Korean Language Training Fee. Jadi ini untuk sekolah bahasa kita. Jadi kita juga dapat uang untuk apa ya, untuk sekolah bahasa kita. Cuman ini yang tuition sama Korean Language Training Fee ini itu langsung dibayarkan ke universitas terkait.
Sedangkan student incentive ini kita gunain untuk keseharian kita, entah itu untuk biaya topik ataupun asuransi. Jadi emang kita harus ngatur keuangan kita sendiri dari study incentive ini. Oke, oke, langsung tips and trick dari aku kali ya. Ini ada doing university research carefully. Tadi aku udah mention beberapa kali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau apply beasiswa ini, teman-teman harus apa ya, match and align universitas yang emang cocok buat teman-teman lanjut studi. Ataupun kalau menurutku ya, dilihat lagi kayak potensi apa ya, saingan-saingan ataupun opportunity kesempatan teman-teman diterima di universitas tersebut seperti itu. Kemudian di sini ada cross check required documents yang mana itu penting banget karena itu tahap awal dari seleksi ini untuk maju ke tahap selanjutnya. Kemudian di sini ada don't forget to add number and label in each document on the top right corner. Jadi di tiap dokumen tuh kita di atasnya di kanan itu kita perlu label dan nambahin nomornya. Karena itu biar memudahkan penseleksi untuk mengecek apakah dokumen submission teman-teman itu komplit apa enggak. Ini decide carefully which track you will choose. Jadi menurutku di tiap track itu ada plus dan minusnya. Jadi itu teman-teman bisa apa ya? Bisa milih menurut teman-teman lebih bisa ditolerir minusnya yang mana atau misalkan teman-teman lebih enaknya yang plus yang mana gitu. Jadi itu cocok-cocokan dari masing-masing pribadinya seperti itu. Terus di sini ada list award experience yang match sama program. Nah, ini plus-plus yang tadi aku ceritain, teman-teman bisa ceritain di personal statement. Terus yang terakhir ada set study goal in each semester atau year. Nah, di sini aku contohin aku karena study plan aku tuh dilakukan di tiap semester atau di tiap tahun. Jadi misalkan semester pertama aku mau capai level tertentu gitu. Terus di semester pertamaku S2 mau melakukan penelitian apa gitu. Jadi emang serinci itu untuk apa ya? Untuk meyakinkan kalau misalkan university track tuh untuk meyakinkan profesor bahwa kita tuh benar-benar mau study di sana seperti itu. Oke, di sini untuk informasi yang sangat lengkap, yang lebih lengkap itu teman-teman bisa uh, ditemuin di studyinkorea.go.kr. Nah, di sini ada guideline sama list-list universitas yang emang ikut GKS. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Be wise and you can be the best version of yourself. Jadi untuk melamar beasiswa itu cukup jadi diri kita sendiri dan percaya pada apa yang kita punya. Oke, thank you and good luck. Good luck. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan secara personal nantinya selanjutnya, nah teman-teman bisa reach out aku di IG dan juga LinkedIn. Oke, mungkin aku langsung aja balikin lagi ke moderator untuk sesi selanjutnya. Oke, Terima terima kasih. kasih banyak Kayu untuk presentasinya keren banget. Mungkin kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab. Kalau misalkan Oke, ada teman-teman yang mau tanya jawab, boleh oke. angkat tangan aja. Nah ini ada Juan komen katanya dia dia kebetulan kepala marketing kita. Jadi kalau ada yang bertanya nanti kita akan kasih potongan kelas sebesar 20%. Kelas apapun, TOEFL atau IELTS juga bisa. Atau mungkin basic English juga bisa. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Waktu dan tempatnya saya persilakan.
Saya ada Kak. Hai, Karani. Ya, eh, Mbak Adil bisa di-share nggak Mbak contoh study plan-nya Mbak? Oke, untuk study plan, boleh-boleh sebentar. Saya cari. Tapi ini saya secara ini aja ya, secara apa namanya? Eh apa garis besarnya? Karena kalau misalkan secara keseluruhan mungkin dari tiap orang bisa beda lah ya. Mm-mm. Bentar. Oke, saya gencar screen lagi. Udah terlihat belum ya? Belum, masih belum Mbak. Udah belum ya, Kak? Belum. Belum terlihat, Kak. Ayo. Oh, belum. Sebentar. Mungkin boleh double check katanya, double klik katanya itu. Hmm, coba saya ulang ya. Oke. Sekarang gimana? Udah kelihatan belum ya? Sudah, sudah. Oke. Sudah kelihatan. Nah, ini untuk study plan sebenarnya satu apa ya? Satu dokumen sama application form. Jadi mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, sekalian buka bisa langsung ditanyain aja kali ya, Kak. Oke. Oke. Nah, ini study plan aku. Jadi di sini ada language study plan, before study di Korea, sama selama study di Korea. Sedangkan ini goal of study and study plan ini aku jelasin secara gamblang untuk S2-nya. Goalnya apa? Kemudian ini ada future plan-nya. Gitu. Ini mau di gimana nih? Oke. Kalau judul penelitiannya di-share juga ya Kak ya? Di sini ya, di study plan-nya. Oh, kalau misalkan aku lebih ke ini sih, dijelasin ini nih, yang sebentar, aku highlight aja. Nah ini, I have some, kelihatan nggak ya? Yang I have some Kelihatan. research interest like data analysis and technology forecasting. Mm, Then it will be an honor for me to contribute in some research project in future business intelligence lab. Nah, Oke. ini ada profesor tertentu yang emang research interest-nya juga sama. Aku lebih ke gitu sih. Jadi cara kita menemukan profesornya gimana nih Mbak? Biar, sorry saya terlambat tadi, maaf. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau aku ya strateginya kan tadi di study Korea tuh yang apa namanya? Nah, di sini tuh kan ada GKS, G University Information Panel. Nah, ini tuh full list universitas-universitas yang emang apa ya, include di GKS gitu. Jadi yang bisa kita lamar. Jadi Mm, kalau aku tuh strateginya sebentar. Nah, di sini, nah ini kan ada beberapa universitas. Sebentar. Nah, ini ada tipe-tipenya nih, tipe A, tipe B. mm, Kalau aku tuh strateginya karena emang aku itu ngehindarin kota metropolitan mm, karena buat aku tuh eh apa ya, tempat belajar yang cocok tuh di apa ya, di suasana yang dekat alam.
Nah, kebetulan kalau aku kemarin tuh pilihannya tuh Jeju National University sama Gyeongsang ini, karena Gyeongsang juga letaknya di selatan dan emang jauh dari Seoul kan, jauh dari pusat kota. Nah, Oke. kalau aku tuh kalau misalkan udah tentuin nih, oh aku mau ngeplay-nya universitas ini gitu. Jadi aku apa namanya surfing di websitenya universitas terkait, Hmm. terus dilihat juga major apa yang emang cocok buat uh, aku study gitu. Nah, setelah tahu major cocoknya apa, nah kita juga surfing ke departemennya itu. Nah, setelah kita apa ya, kayak cari-cari departemen websitenya gitu, baca-baca apa namanya informasi-informasinya. Nah, itu pasti ada kayak faculty information atau profesor-profesor listnya gitu. Nah, di sana kita bisa lihat apa ya, profesor mana yang emang cocok nantinya buat jadi pembimbing kita riset seperti itu. Kalau aku gitu sih, Kak. Oke, Kak Ayu. Makasih informasinya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, aku. Oke, terima kasih Kak Rani buat pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Kak Ayu. Mungkin Mhm. dari Kak Rani ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin dari teman-teman mau kita ke next pertanyaan selanjutnya. Teman-teman yang lain mungkin boleh open mic aja kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Oh iya, ini ada yang di chat, Kak. Oke, oke dari Kak Hariza ya. Ini Hmm. pertanyaannya. Kak Ayu, berarti kalau untuk daftar S3, berarti saya harus menghubungi supervisor via email secara personal sebelum apply ke universitas yang 17, katanya. Oke, nah ini menurutku juga tergantung track yang mau diambil. Kalau misalkan embassy track, karena itu 3 universitas, eh, disaranin sih langsung langsung ngehubungin profesor terkait gitu atau supervisor terkait. Karena emang kalau S3 itu risetnya juga lebih mendalam kan. Dan emang kalau aku ngelihatnya di kampusku ada satu URD yang S3 juga. Nah, beliau tuh emang udah kontekan dari Indonesia dan ketika sampai di Korea tuh langsung nemui profesornya gitu. Beda dengan aku yang emang S2, jadi aku tuh berencana apa ya, keep in touch sama profesor terkait itu setelah program bahasa itu. Oke, Seperti itu sih, Kak. oke. Sudah terjawab pertanyaan dari Kak Hariza. Ini ada next pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Maria. Dia mau minta lihat katanya Kak Ayu boleh kasih lihat contoh personal statementnya katanya dari Oh, Kak oke. Maria Natalia. Oke, oke. Oke, aku share lagi ya. Sebenarnya tadi satu ini sih, satu dokumen. Oke. Oke. Kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan. Oke, ini aku jelasin secara singkat aja ya. Jadi kalau personal statementku tuh lebih ke apa ya, point out kalau misalkan apa ya, edukasi buat wanita di kampung aku tuh masih sangat minim. Yang mana apa ya, mindset orang-orang tuh masih berpikir buat apa sih apa ya, cewek ngejar sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya juga ke dapur. Nah, itu tuh aku nge-highlight itu. Jadi, buat aku tuh, ya cewek juga, apa ya, punya hak buat ngelanjutin studi lebih lanjut. Entah itu buat karirnya ataupun buat generasi kita. Karena kita kan bakal jadi seorang ibu yang mana, apa ya, istilahnya madrasah pertama lah bagi anaknya. Dan itu aku mau point out itu dan aku masukin di sini sebagai hook di awal personal statement. Kemudian aku jelasin juga apa ya, experience aku yang emang berhubungan sama Korea. Ini contohnya
pas aku transit di Korea ini untuk pertama kalinya, itu tuh ada robot yang emang bisa nganterin kita ke gate ataupun ke tempat yang mau kita tuju gitu. Dan itu sangat membantu banget karena aku pertama kali ke Incheon waktu itu dan sendiri, nggak ada yang kenal dan apa ya, buat aku yang nggak enakan nanya sama orang baru gitu. Nah itu sangat membantu banget dan itu jadi salah satu motivasi aku juga buat apply beasiswa ini karena teknologinya udah semaju itu gitu. Terus di sini ada alasan kenapa aku mutusin S2 di Korea. Kemudian ini beberapa background aku. Oke. Nah, terus selain itu aku jelasin juga apa ya, aktivitas-aktivitas apa yang emang mendukung buat aku studi lanjut. Oke, seperti itu sih. Wah, wah, boleh banget jawabannya Kak Ayu. Oke. Oke, dari Kak Maria. Kak Maria kira-kira ada yang pengen ditanyain lagi Kak Maria? Atau sudah cukup? Ya, sepertinya sudah cukup ya. Oke, aman katanya. Oke, Oke. Kak Ayu, masih ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira masih kita bisa bantu jawab atau gimana nih? Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh ya. Oke. Ya. Ini pertanyaan dari Kori Asafadila. Jadi dia nanya nih, Ayu katanya, aku mau tanya dong untuk personal statement atau study plan. Ayu punya someone yang jadi mentor untuk kayak saya kamu nggak katanya? Atau semuanya all by yourself? Gitu pertanyaannya tuh. Gimana tuh? Oke, untuk bahasa Ayu, untuk study plan-nya ini nggak ada mentor sama sekali dan aku lakuin apa ya, proofreading sendiri dan apa ya, emang beberapa kali ada perubahan, cuman uh, mungkin better kalau misalkan punya mentor sendiri ya, karena bisa tahu perspektif dari orang lain gitu. Dan kalau aku rasa itu bisa ngebantu kita, oh dari pandangan orang lain tuh seperti ini gitu. Tapi kalau aku kebetulan kemarin proofreading sendiri dan ngelakuin perubahan juga sendiri. Gitu. Iya betul Kak Maria. Keren, keren. Maria bilang tuh aman, keren semua sendiri aja katanya. Keren banget Kak Ayu. Oke, Kak, Kak Ayu ada, saya mau tanya lagi boleh? iya, silakan. Kalau apply Siapa ini? S2 ke Korea itu, Rani, Kak, saya Rani. Oh ya, Nah, kalau apply S2 ke Korea itu, kita bahasa Koreanya di level apa, Mbak? Diwajibkan nggak ya? Oke. Aku izin jawab. Kalau misalkan untuk apply beasiswa ini, kita nggak perlu harus bisa bahasa Korea ya. Jujur aku ke sini tuh cuma tahu Annyeonghaseyo sama Kamsahamnida doang. Dan itu Oke. alhamdulillah lolos-lolos aja karena aku lampirin sertifikat bahasa Inggris. Jadi emang ada apa ya, untuk nge-proof kalau misalkan kita bisa belajar bahasa Korea pakai bahasa Inggris gitu. Jadi emang nantinya nggak sesusah itu buat kita beradaptasi di sini. Minimal skornya, Nggak ada minimal score karena untuk tes apa ya, tes bahasa Inggris sama tes topik tuh itu malah masuknya tuh additional point. Jadi nilai tambahan kalau misalkan kita ngelampirin itu gitu. Cuman kan kalau misalkan kita punya skor tinggi, ya walaupun skor TOEFL saya nggak terlalu tinggi, tapi asalkan kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu menurutku udah cukup sih. Karena di interview juga kemarin aku pakai bahasa Inggris dan as long as kita bisa jelasin tujuan kita apply ini, itu oke sih. wow. Keren-keren. oke. Berarti dia memang nggak harus ada minimum score ya Kak ya. Yang penting Nggak dia ada, bisa nggak ada. komunikasi aja. Iya, betul, Oh, betul. Oke. Kak Ayu ambil jalur yang MSc atau yang poin ke pertama tadi ya? Aku jalur universitas, university track. Oke. Kalau menurut Kak Ayu yang lebih disarankan mana ya? Yang lebih besar ininya keberuntungannya.
Oke, kalau keberuntungan aku sambil ini kali ya lihat share kuota. Aku tuh kemarin pakai strategi lihat kuota juga sih, Hmm? kuota per tracknya. Oke, bentar. Nah ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah ini untuk embassy track. Untuk kita langsung aja cari Indonesia. Indonesia mana Indonesia? Nah ini Indonesia ada 34 nih kuotanya. Jadi Hmm. kalau misalkan jalur universitas, jalur kedutaan, peluang diterimanya tuh ini 34 orang. Hmm. Nah, sedangkan ini University Track untuk Indonesia sendiri ini 27 27. ditambah 72, 99. Jadi kalau Hmm. misalkan dari peluang banyak yang diterimanya tuh emang lebih banyak University Track. Tapi kalau misalkan dari segi apa ya, kayak aku kayaknya belum mantep di satu universitas deh gitu, kayak pengen 3 pilihan universitas. Nah, itu emang baiknya di embassy ini. Oke. Heeh, seperti itu. Oke, Kak Ayu, cukup jelas. Oke, Terima kasih. Wow. oke, sama-sama. Kak Ayu mungkin keren sih, keren-keren. Aku ada pertanyaan. Iya, Tadi kan Kak Ayu udah jelaskan untuk ya benefit yang kakak dapatkan itu salah satunya tadi ada free kelas bahasa Koreanya di sana ya. iya. Nah itu kalau boleh tahu dia mulainya sebelum sebelum mulai kuliah atau kapan? Dan untuk durasinya itu berapa lama kira-kira kemarin? Oke. Jadi sebenarnya untuk kelas bahasa Korea tuh ini saya sekarang masih kelas bahasa Korea Oh, sampai sebenarnya kalau misalkan aku satu semester ini bisa dapet topik level 5 atau level 6, aku bisa langsung lanjut ke S2-nya. Tapi kalau misalkan apa ya, belum belum bisa level 5 atau level 6, maka itu di apa ya, di tahun depan gitu. Jadi oh, eh, apa ya, sekolah bahasanya itu 1 tahun gitu. dua Cuman tahun. emang normalnya itu kita sekolah bahasanya 1 tahun dan Hmm. program degree-nya tuh 2 tahun kalau untuk S2. Oh, berarti total 3 tahun ya? Iya, betul. Oh, 3 tahun. Berarti tergantung kita cepat atau enggak gitu ya untuk Iya, betul. selesaikan levelnya. Iya. Oke, Kak Ayu, ini ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira kita mau bantu jawab atau gimana nih? Dari Kak Yuda. Oh, pengalaman studi di Telkom. Heeh. Ada pengaruh besar dari kampus dulu sampai sekarang bisa ke Korea. Aku bisa bilang eh, gimana ya? Tergantung kalau buat aku sendiri ya, karena emang kemarin masa COVID 2 tahun dari 2020 sampai 2021 apa ya? Itu masih COVID-nya masih tinggi-tingginya kan. Jadi emang aku kuliah online semua dan cuman ngerasain kuliah offline di Telkom tuh cuman 2 bulan setengah dan yang lainnya semester apa ya semester semester 5 sampai semester 7 tuh aku di luar kampus gitu. Jadi emang aku nggak terlalu ngerasain gimana apa ya perkuliahan di Telkom sendiri karena jujur aku tuh konversi gitu. Tapi mungkin benefitnya itu di kampus aku bisa konversi gitu. Kemarin total aku 3 semester konversi. Oh, oke. Mungkin that's it ya Kak ya untuk ini jawabannya. Yes. Mungkin ada satu satu pertanyaan lagi kalau memang ada teman-teman boleh disampaikan aja, boleh di kolom chat atau mau open mic juga boleh. Kak Salsa tolong dicatat ya nama-nama yang sudah bertanya, nanti kita bisa kirimin voucher kelas. Saya lagi, Kak Ayu, masih bisa nggak ya? Karani ya? Boleh, boleh. Ya, Oke, kalau silakan. kalau misalnya Karani. posisi kita misalnya keterima nih, Kak Ayu, terus eh, mungkin waktu luang kita lebih banyak ya. Kita bisa kerja nggak sih? Diizinin nggak sih? Nah, oke. Kayak Nah, part-time gitu. gimana? Part time. Iya. Oke. Nah, kelebihan beasiswa GKS ini tuh emang kita tuh kalau misalkan udah punya topik level, aku lupa level 3 apa level 4.
tapi kita bisa part time. Jadi emang cuman ada batasannya kalau nggak salah karena itu terbatas visa kan. Karena kalau misalkan sekolah bahasa tuh kita visanya visa D4, sedangkan nanti kita degree-nya tuh D2. Jadi kalau misalkan sekolah bahasa kita lebih sedikit eh, batas jam kerjanya, tapi kalau misalkan S2 itu lebih banyak. Dan banyak kok kayak kakak-kakak Indonesia di sini yang sambil riset sama profesor dan itu dibayar kayak gitu. Oke, menarik ya. Oke, Oh, Kak menarik Ayu. banget. Oke. Oke, Kak Rani, sudah Ya, cukup pertanyaannya atau ada lagi? ya itu saja. Terima kasih. Oke, oke, sama-sama. Kak Ayu, aku mungkin ada satu pertanyaan penting. Untuk beasiswa GKS ini tuh, kira-kira dia ada batasan usia nggak, Kak? Oke, tadi aku Hmm, mention as long as kita belum 40 tahun, kita bisa daftar. oh, berarti maksimal 40 tahun. Ya, maksimal Sebelum 40. 40 tahun, ya. Iya. Oke, oke. Mungkin cukup ya kalau untuk pertanyaannya. Oh. Ini gimana Kak Salsa, kita mau tutup aja atau gimana? Mau tunggu pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, mungkin kita udah eh, cukup kali ya Kak ya, Kak Ayu. Boleh. Mungkin Oke. nanti kalau misalkan ada yang mau Nah, ditanyain lebih lanjut bisa personal ya boleh chat. banget gitu ya. Oke. Oke, berarti semua materi sudah tersampaikan dengan baik dan pertanyaan-pertanyaan juga udah hampir terjawab semua. Jadi pastinya di balik pertemuan ada saatnya berpisah ya. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah hadir sama Kak Ayu, terima kasih banyak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Jangan lupa untuk nantikan terus kelas bahasa lainnya. Jadi mohon maaf untuk segala kekurangan dalam kegiatan ini. Saya Weni mohon izin dulu izin menutup kegiatan hari ini dengan puji syukur dan selamat siang. Oke, mungkin kita bisa foto bersama. Jadi teman-teman mungkin boleh open cam. Em, Kak Nabila atau Kak Salsa boleh tolong foto ya. Nabila, tolong kita udah selesai. Tolong ini tolong. Iya, iya. Mohon tunggu ya teman-teman. Sebentar ya, kita foto dulu dokumentasi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Kak Ayu, terima kasih teman-teman semuanya. Makasih ya. Happy Terima kasih weekend. kembali, Kak. Have a nice Yuk. day. Aku izin live ya, Kak. Ya, silakan Kak Ayu. Terima kasih.